Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera menyertai kamu. Sebuah sukacita besar di mana kita boleh kembali bertemu salah satu kebiasaan suku Indian yang merupakan penduduk asli Amerika, yakni mengadakan upacara pengangkatan tanda dewasa bagi seorang anak yang menanjak dewasa. Bagi seorang anak Indian, acara tersebut diselenggarakan dalam suatu perjuangan. Seorang yang dianggap telah dewasa harus lulus dalam menjalani sebuah ujian. Oleh ayahnya sendiri, dia akan diantarkan ke hutan, hingga di suatu tempat yang jauh di tengah rimba, yang penuh binatang buas, dia ditinggalkan selama 7 hari. Dia harus mengurus dan menjaga keselamatan dirinya sendiri. Tentu waktu demi waktu dilewati dengan hati yang berdebar, sebab mungkin saja seekor ular akan mematuk atau seekor harimau akan menerkam. Namun, bagaimanapun buasnya hutan dan mencekamnya situasi, sesungguhnya tak seorang pun dari anak Indian yang mati dipatuk ular atau diterkam harimau. Sebab tak seberapa jauh di belakangnya, tanpa diketahuinya, ayahnya senantiasa bersiap dengan busur panah yang siap melayang seandainya seekor ular mendekat atau seekor serigala mengancam nyawa anak yang dikasihinya. Kalau pemazmur dengan iman mengakui bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Mazmur 121 ayat 2-3. Dalam perjalanan ziarah pemazmur bersama umat Tuhan, kemungkinan celaka bisa terjadi. Mungkin mereka akan kekurangan air dan makanan. Mungkin mereka akan diancam oleh binatang buas dan perampok di tengah jalan yang mengancam hidup mereka. Namun mereka tidak takut. Mengapa? Karena pemazmur percaya bahwa sumber pertolongannya yaitu Tuhan selalu ada di dekatnya, menjaga hidupnya. Keyakinan pemazmur dan orang Israel sejalan dengan perkataan Paulus di dalam Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudaraku, perjalanan hidup kita selalu ada kesenangan, tetapi juga pasti akan menghadapi rintangan dan cobaan. Pandemi COVID yang mencekam karena menelan banyak korban, disertai dengan kesulitan ekonomi, keamanan yang tidak menentu, berbagai persoalan-persoalan kehidupan pribadi dan keluarga, serta pekerjaan. Apakah di tengah-tengah keadaan ini, kita pun mengakui bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan? Dia Bapa kita yang senantiasa dekat dengan kita, mengawasi dan menjaga kita. Jika Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa sulit, itu artinya Dia sedang melatih kita untuk bergantung penuh kepadanya. Karena itu, orang Kristen yang menjadikan Tuhan sebagai penjaga dan penolong tidak gampang putus asa ketika diperhadapkan pada pergumulan hidup yang berat, karena percaya bahwa jika dengan kemahakuasaannya Tuhan mampu merancang alam semesta yang begitu rumit ini dan memeliharanya sampai saat ini, maka dengan kemahakuasaannya pula akan memelihara kita anak-anaknya, serumit apapun keadaan kita. Mari kita bersandar penuh pada Dia, sumber pertolongan dalam setiap pergumulan hidup kita. Jadi saudaraku, sesulit apapun keadaan kita, tetap arahkan pandangan kepada Tuhan. Dia penjaga yang setia, akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan penjaga dan penolong yang setia. Terima kasih kami telah disegarkan dan dikuatkan dalam iman oleh firman-Mu. Syukur untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami, bahwa di tengah-tengah pandemi COVID saat ini, kami tetap ada di hadapan-Mu sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam studi, dalam menata masa depan mereka. Kuatkanlah iman mereka. Buka pintu-pintu berkat-Mu bagi jemaat-Mu, dan limpahkanlah damai sejahtera-Mu bagi semua jemaat-Mu. Biarlah sukacita melingkupi jemaat-Mu dalam seluruh aktivitas mereka, karena percaya bahwa Tuhan penjaga yang setia ada bersama-sama dengan jemaat-Mu. Kami berdoa, memohon berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan kuatkan iman mereka, Tuhan pulihkan mereka. Yang berduka, Tuhan menghiburkan setiap mereka. Dan jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan, Tuhan Engkau kuatkan dan teguhkan mereka menghadapi pergumulan-pergumulan mereka. Bapa Sorgawi, inilah kami anak-anak-Mu yang datang berdoa, memohon berkat-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.